pada pembahasan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja ini Iyalah Mas. tentang masalah apa ya? Qiraat ya. Karena kebetulan ya sebenarnya kita bukan ahlinya. Disclaimer dulu ya teman-teman bahwasanya kita di sini masih di tahap belajar. Jadi barangkali dari teman-teman semuanya ada kritikan atau enggak saran, boleh banget ya. Nanti untuk misalkan ngasih pendapat ataupun penjelasan-penjelasan yang lainnya. Atau dari kita ada penjelasan atau suatu kata yang Kurang memang gitu ya. kurang. Atau dari kitabnya ini kita bakunya bukan gini tapi harus gini begitu. Karena kita juga ngambil contoh-contohnya bukan dari kitab langsung tapi dari beberapa ringkasan begitu. Dari seorang ahli qiraat yang sudah terkenal sepertinya kayak Asin Saho dan juga kayak Musin Salim di Kayak PT. Musin Salim ya. Bener. Ya mungkin kita bisa langsung mulai aja sih karena jujur aneh lagi belajar tentang qiraat itu di semester 4 ini. Kebetulan saya kan kuliah di UIN ya kan. Kita sama-sama kuliah di UIN. Iya, betul. Ya kan semester 4 itu kita belajar qiraat. Betul Mas. Ya Karena di UIN itu memang qiraat itu hanya dipelajari di semester 4. Beda dengan kajian-kajian qiraat yang ada di institut-institut di khususnya di bidang Al-Quran seperti PT IKI yang ada di Jakarta, IKI juga. Kalau IKI kalau nggak salah Mas, dia itu belajar qiraat itu 4 semester. Nggak tahu itu dari semester 1 atau 2 atau 4-nya ya. Jadi otomatis ya sangat mendalami begitu Mas. Kalau UIN itu cuma 4 semester di semester 4 dan juga kita itu harus tahu sistemnya kebut gitu ya. Jadi semester harus paham qiraat. Betul, dan harus setuju imam tersebut begitu. Otomatis kan ya susah. Kecuali kalau dari semester 4 kita dari awal. Benar. Tapi ya mau gimana lagi kita diusahakan harus bisa karena itu kan kebijakan dari pihak dosen dan pihak kampus. Oke teman-teman semuanya, kita di sini akan coba belajar tentang qiraat di surah Al-Fatihah dan juga di surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Awal. Mungkin kita bisa mulai aja kali ya dari surah Al-Fatihah. Coba nih, Qurannya mana sih Quran? Qurannya. Kita ambil Quran. Surah Al-Fatihah. Nah. Coba mungkin bisa dijelasin dulu lah mungkin dari basmalahnya, dari ayat-ayatnya gitu kan, di sana mungkin ada perbedaan gitu kan. Oke. Mungkin kita mulai dari tata cara baca isti'adzah dan basmalah ya Mas. Isti'adzah dan basmalah ini semua imam 7 kalau saya lihat di buku Qiraat Musin ya bahwasanya sepakat. Jadi yang kita sering baca di Imam Hafiz cara baca isti'adzah dan bismillah itu ada 4 cara. Yang pertama yaitu Qat'ul Jami. Dibaca wasol semuanya dari mulai ta'awud, bismillah sampai awal surah. Yang kedua itu Wasul Jami, diwasol semuanya sampai akhir ayat. Dan yang ketiga itu Waslul Isti'adzati bil basmalati. Jadi mewasolkan isti'adzah dengan basmalah, dilanjut awal surahnya dibaca waqaf. Nah yang terakhir itu waslul bil basmalati bi awali surah. Jadi mewasolkan basmalah dengan awal surah. Jadi isti'adzah nih berhenti. Nirrojim, ambil napas, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin bisa dicontohin juga kali ya. Boleh. Bagian itu jadi yang pertama apa? Oke, yang pertama itu Qat'ul Jami. Dibaca waqaf semuanya. Misalkan gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Alif lam mim. Nah, itu namanya Qat'ul Jami. Qat'ul Jami ya. Oke, yang kedua itu Wasul Jami. Dibaca wasol semuanya. Dibaca wasol semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf.
Begitu, Mas. Nah, yang ketiga itu waslul isti'adzati bil basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Dilanjut ke awal surah misalkan Yasin. Yang terakhir itu waslul bil basmalati bi awwali surah. Mewasalkan basmalah dengan awal surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqab. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Itu, Mas. Tapi saya dengar juga ada bahwasanya ada yang diharamkan juga ya di sana. Atau beda lagi hukum mah teh. Itu bukan di isti'adzah wal basmalah, Oh, tapi basmalah di antara dua surah. Berarti ada penjelasannya juga dong di sana. Ada penjelasan juga. Jadi bahwasanya namanya tuh apa ya? Saya lihat di buku dulu, Mas. Jadi ada yang nggak boleh itu ketika berhenti di basmalahnya. Contoh misalkan gini, gimana ya? Salamun hiya hatta matla'il fajri bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu apa namanya? Jangan berhenti di basmalah karena seolah-olah basmalah itu akhir surah di awal ayat di awal surah yang pertama. Jadi mungkin kayaknya takutnya disangka bahwasanya basmalah itu adalah akhir dari surah tersebut ya. Betul. Oh, makanya para ulama itu mengharamkan ya kita memakai. Betul, Mas. Itu berarti ya. Jadi takutnya dikiranya basmalah itu akhir surah yang pertama. Oh, iya. Itu masuknya basmalah di antara dua surah. Di antara dua surah. Mungkin kita masuk aja kali ya ke Ya, surah boleh, Al-Fatihah kali ya. Ya ininya aja lah kita. Sebisanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di alhamdulillahirabbil alamin itu mungkin bisa sama yang tadi jelasin aja gitu. Al-Fatihah di mana ada perbedaannya di mana aja gitu kan. Ada ikhtilafnya di mana aja, di ayat berapa aja gitu kan. Kenapa para ulama itu, para imam-imam qurra itu berbeda pendapat gitu kan. Gitu. Nah, yang pertama kan alhamdulillahirabbil alamin ya, berarti ayat kedua. Ayat kedua kan ya. Ayat kedua. Nah, ayat kedua itu nggak ada perbedaan, Mas. Ada perbedaan berarti ya di ayat kedua. Baina qurra. Jadi tidak ada perbedaan di antara semua para qurra. Para qurra itu para imam qori, para imam qiraat. Ya kayak Imam Nafi Al-Madani, Imam Ibnu Katsir Al-Makki, Abu Amr Al-Basri dan juga sampai ke Al-Kisai nggak ada perbedaan tuh, Mas. Kita bahas qiraat 7 gitu ya maksudnya. Terus juga di ayat yang kedua tuh Ar-Rahmanir-Rahim. Di Ar-Rahmanir-Rahim ini ketika keadaan wakaf gak ada perbedaan, Mas. Ketika ada wakaf ya. Maksud ketika wakaf gak ada perbedaan itu dalam segi farsul huruf dan juga kaidah usul juga dalam segi farsul huruf gak ada, tapi dalam segi kaidah usul ada tuh, Mas. Jadi bisa dibaca dengan qasar, tawasud dan tul. Di mananya? Di mad arid di sukunnya begitu, Mas. Jadi imam tujuh. Jadi semua imam qurra itu bisa dibaca dua, bisa dibaca tawasud dan juga bisa dibaca tul. Itu menurut Imam siapa tuh? Kayak gitu. Semua imam ini di buku ini nggak ada perbedaan sih, Mas. Jadi bisa dibaca qasar, dibaca sud, tawasud atau bisa dibaca tul. Tapi kita nggak tahu nih. Jadi namanya tuh ada tahrirat. Jadi tahrirat itu formasi, Mas. Jadi misalkan nih kita ambil di contoh misalkan kolun, Mas ya. Kolun ini jadi misalkan sebentar, Mas. Misalkan di mim jama, munfasil dan mim jama. Nah, ini tuh apa namanya formasi. Misalkan nih mim jamaknya ini dibaca qasar.
Mim jamaknya nih munfasilnya itu dibaca qasr. Munfasilnya. Jadi kan kolun itu mad jaiznya itu munfasil itu maksudnya mad jaiz munfasil bisa dibaca 2 dan bisa dibaca 4. Nah, jadi formasinya itu kalau misalkan mad munfasilnya dibaca 2, Iya. maka mim jamaknya itu harus dibaca sukun. Oh. Nggak boleh dibaca silah begitu. Iya, Kan iya. ada pilihan tuh, ada 2 wajah. Bisa dibaca 2 wajah mim jamak itu kalau di kolon bisa silah, bisa juga sukun. Silah itu kayak yang dibaca panjang alaihimu. Ya Iya, sukun iya, biasa. iya, iya. Tahqiq. Ini berarti masih penjelasan di ayat ketiga ini. Iya, Ar-Rahmanir-Rahim. Mad adid itu. Jadi yang- bisa dibaca qasr, dibaca tawasud, dan bisa dibaca tul. Jadi tergantung tahrirat. Jadi kita harus lihat dulu nih formasinya. Di sini ada dijelasin di bukunya. Jadi Iya, iya, iya. harus ada kata-katanya. Kalau misalkan mim jamaknya dibaca mim jamaknya dibaca sukun. Wah, mad jaiznya berapa nih? Walaupun mad jaiznya bisa dibaca 4, tetapi karena mim jamaknya tidak dibaca silah, harus dibaca 2 harokat. Jadi itu tuh kayak formasi tahrirat disebutnya. Kalau di qiraat. Jadi harus ada formasinya gitu. Oke, lanjut aja mungkin. Nah, kalau di sana kan kita sudah dibaca wakof ya. Kalau misalkan lafadz Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin itu ada. Kalau misalkan dibaca wasol nih. Nah, kan di sana kayak ada idgham kabir. Nah, di sana kira-kira kalau misalkan dibaca wasol, apakah cara bacanya gimana? Ada perbedaan atau enggak kira-kira ya? Nah, Di sana. ketika dibaca wasol itu ada Mas. Jadi ini ada hukum idgham kabirnya berarti. Jadi bertemunya huruf yang sama dan juga yang awalnya hidup dan hidup. Itu kan definisi dari idgham kabir Idgham simpelnya. kabir. Bertemunya 2 huruf yang sama, ini kan maksudnya berarti idgham misli ya. Jadi yang pertamanya hidup, yang keduanya hidup. Yang keduanya Jadi hidup. terbentuklah hukum idgham kabir. Nah, idgham kabir ini dipakai atau berlaku di qiraat Abu Amr riwayat As-Susi. Jadi dibacanya diidghamkan Mas. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iya. Terus cara manjanginya gimana? Nah, cara manjanginya itu ada 3 wajah. Bisa qasr 2 harokat, bisa 4 tawasud, dan bisa 6 juga. Bisa 6 juga berarti. Betul, begitu. Tergantung juga formasinya begitu. Ada formasi khusus untuk asusi. Susi berarti ya. Saya juga belum hafal tuh terkait formasi itu tuh. Mungkin lebih ininya Tapi ada. berarti di sana itu cara baca Ar-Rahmanir Rahim, hi-nya nya ini, hi-nya itu yang dibaca panjang itu di mana maksudnya? Yang dibaca panjang itu di himnya. Hmm. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Berarti bukan di nya ya? Bukan. Di nya. Kalau nya itu Iya, kan iya. gunah jadinya. Bisa dicontohin berarti kalau misalkan yang dibaca 2 harokat gimana, yang 4 harokat gimana, yang 6 harokat gimana, coba dicontohin. Mungkin sedikit. ini mungkin harus dirasa-rasa sendiri aja ya antara 2, 4. Saya juga belum terlalu bener atau kok 4 atau kok 6. Mungkin ini hanya menurut saya segini ya. 2, 4, 6-nya itu. Misalkan yang pertama nih gini. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu yang 2. qasar ya? Yang qasar. Yang kedua lagi itu bitawasud dengan tawasud. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Yang terakhir tul panjang 6 harokat. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu menurut Imam As-Susi. riwayat. Jadi, riwayat As-Susi dari Imam Abu Amr. Iya, benar Ustaz. Nah, selanjutnya ada lagi nggak kira-kira di himnya ini ada perbedaan lagi nggak? Him di lafadz him. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin ada nggak kira-kira di sana? Selain dari Imam As-Susi berarti ada lagi nggak kira-kira perbedaan? As-Susi ya Mas. Untuk As-Susi nggak ada, tapi mungkin di Malikinya tuh. Berarti di ayat keempatnya ya? Iya, di ayat keempatnya. Maliki itu ini farsu huruf ya. Maksudnya itu farsu huruf itu perbedaan dari segi kata.
katanya. Jadi misalkan Maliki bisa dibaca Maliki, bisa dibaca Maliki misalkan. Berarti bisa dibaca panjang Maliki. Iya, bisa dibaca ada juga yang pendek. kan dibaca pendek. Kalau kita kan imam kita Muhafaz an Asim itu dibacanya panjang. Panjang ya, Mat betul, asli betul, Maliki. betul. Nah, jadi yang dibaca panjang itu cuman Imam Asim dan Imam Al-Kisai. Oh iya Al-Kisai iya itu iya. qiraat 7. Beliau itu punya riwayatnya Abul Hal dan Ad-Duri. Kalau Asim kan Syu'bah dan Hafs. Imam kita tuh Hafs. Betul. Sisanya Al-Bakunnya itu berarti yang 5 imamnya dari Ibnu Amir, Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, terusnya itu Imam Hamzah. Selain dari imam-imam itu aja Itu pokoknya ya pokoknya dibacanya pendek. Dibacanya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Berarti Al-Bakun itu teman-teman, itu selainnya berarti Al-Bakun, maksud dari Al-Bakun itu adalah imam selainnya gitu kan. Maksudnya mereka itu berpendapat baca Maliki itu dibaca pendek gitu selain dari Imam Asim dan Imam Asim dan Imam Al-Kisai. Imam Al-Kisai. Betul. Terus juga di lafaz Maliki sudah Yaumiddin. Di sana juga ada ya berarti di ayat 4 selain dari itu di ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Mas ya. Lanjut ke ayat kelima berarti ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya sebenarnya di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in juga ada di mad aridnya. Oh, Jadi sama kayak tadi berarti ya? jadi bisa dibaca ada raum namanya. Jadi raum itu membaca sepertiga bukan sepertiga apa ya? Setiga apa sih raum itu. Jadi saya lupa lagi pembahasan raum itu. Jadi raum itu kayak membaca huruf tapi kayak cuman 3 bagiannya gitu, Sepertiganya gitu. Berarti ya. Jadi kayak lata mana. Lata mana itu kan aslinya lata manuna kalimatnya. Tapi dijadikan ismam lata mana, bisa ada juga dibaca raum. Lata manuna. Oh, iya. Dibaca nun tapi enggak terlalu mencolok nunnya. Jadi hanya sepertiganya. Iya, gitu kan? sepertiganya kalau nggak salah begitu, Mak. Benar. Jadi la ta'manuna, manuna. Nah, kalau nasta'in kayaknya saya juga belum paham, belum ini ya Mas ya, belum dipelajari mungkin nasta'in. Begitu. Oh. Bisa baca gitu. Iya. Itu raum. Iya. Tapi di nasta'in ya berarti. iya, jadi kan nasta'in biasa, tapi ada aja bisa gini nasta'in. Oh, Jadi raum. nasta'in. Iya, jadi kayak ada huruf nunnya ke bawah begitu, raum namanya. Itu berarti ada nggak menurut imam siapa gitu di sana? Di sini nggak ada sih Mas, itu hanya pilihan doang. Maksudnya bisa dibaca raum begitu. Bisa dibaca biasa saja seperti yang kita baca gitu kan. Begitu. Iya. Ya banyak juga mungkin kalau kita pemberitahuan kalau kata Kiai Muhsin bahwasanya kenapa sih ada ismam, ada raum itu. Jadi ada hikmahnya Mas. Jadi gini, misalkan nih Mas, guru ngajinya itu ada yang buta misalkan, ada yang buta. Ini orang bacanya gimana nih supaya pasnya kedengeran bener itu? Kalau buta kan kita nggak bisa lihat tuh. Benar. Otomatis dengan suara. Bahwasanya si itu tuh nyebutnya benar nasta'in. Kedengeran kan ya? Iya. Hikmahnya dari lata mana apa? Lata mana hikmahnya kalau kata Muhsin Salim, orang itu kan nggak semuanya sempurna. Ada yang tuli, ada yang buta. Khususnya yang apa namanya nih? Tuli kalau nggak salah ya. Yang tuli yang kedengeran cukup dilihat dari mata. Lata mana bahwasanya dia itu nyebut huruf dhamma. Itu mungkin hikmahnya. Hikmahnya mungkin ya dengan keluasan Al-Qur'an ya. Betul, salah satu kemukjizatan dan juga ya saking sayangnya Rasulullah itu Al-Qur'an itu dipermudah. Tuh, itu kan gitu salah satu munculnya qiraat kan supaya orang-orang Arab itu mudah kayak imalah itu kan gara-gara ya ada karena bangsa. Mungkin jadi karena nggak semua orang Arab itu tahu bisa kayak gini semua gitu kan. Mas, betul. Iya. Jadi dipermudah rukhsah gitu Mas. Iya. Sesuai dengan dialek di tempat-tempatnya masing-masing. Itu mungkin dari ayat yang kelima ya. Kita lanjut ke ayat yang keenam. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sana ada perbedaan atau enggak kira-kira yang bisa dijelaskan di sana? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ada. Yang pertama itu kita dari awal aja Mas, dari runtuyan
imamnya. Jadi di imam kumbul itu membacanya dengan huruf sin. Dengan huruf sin. Iya, dibacanya dengan sin. Jadi ihdinasi kalau dikira. Ihdinas sirotol. Dengan sin mutlak berarti, dengan sin jelas. Si Enggak ihdinas kayak gitu ya. Enggak. Sin. Sin Ihdinas jelas. Sin. Ihdinas sirotol. Itu menurut Imam. Itu menurut Imam riwayat kumbul dari An Ibnu Katsir, dari Ibnu Katsir. Iya. Terus berarti ada lagi nggak kira-kira di ayat itu? Siroto. Oke. Siroto. Kholaf itu Kholaf. muridnya Imam siapa? Hamzah ya. Imam Al-Kufi. Hamzah. Al-Kufi ya betul. Beliau itu Hamzah membaca dengan ismam, yaitu bunyi campuran antara huruf sod dan zai. Jadinya bacanya ihdinazi. Jadi menyebut huruf zai tapi ada ismamnya, ihdinazi. Berarti nggak kayak ihdinazi, nggak kayak gitu ya? Iya, Berarti tapi nggak kayak ada gitu, ismamnya, ada unsur ismamnya di sana. Iya, itu kan ini kan perpaduan antara zai dan bunyi ismam. Dengan sod, ihdinazi. Oh, Ihdinas siratal mustaqim. berarti ada campuran ismam, sin, zai dan sod. Iya, jadi ihdinas siratal mustaqim. Enggak jadi ihdinas banget gitu, enggak jadi ihdinas Ihdinazi enggak sih. Tapi ada ismamnya ihdinas siratal mustaqim. Itu menurut Imam? Itu menurut Imam Kholaf An Hamzah, dari Hamzah. Di lafaz as-sirata ya. Terus sisanya gimana al-bakunya? Ya biasa dengan sod. Berarti ihdinas siratal mustaqim. Oke. Selanjutnya ada lagi nggak kira-kira yang di ayat ini gitu kan? Oke. Kholad as-sirata ya ayat 6 berarti ya. Kholad itu membaca dengan ismam. Kholad itu ya membaca dengan ismam. Jadi hanya pada surah Al-Fatihah ayat 6 saja. Jadi Kholad ini membaca ihdinas siratal itu ismam dengan perpaduan zai dengan baca ismam itu hanya di surah Al-Fatihah saja. Kholad khususnya. Kholad masih muridnya Imam Hamzah. Kholad itu hanya bisa dibaca hanya dibaca ismam itu pada ihdinas siratal saja. Al-Fatihah saja. Al-Fatihah ayat 6 gitu. Iya. Berarti Imam Kholad ini adalah temannya Imam Kholaf berarti ya? Betul. Masih dari jalur, gurunya Hamzah. itu Imam Hamzah. Betul. Itu berarti hanya ada dua ya di sana ya di ayat yang ke-6 ini gitu kan teman-teman. Nah selanjutnya berarti kita lanjut ke ayat ke-7. Oke, sebentar Mas. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, sedangkan pada kata siroto, siroto berarti ayat 7-nya ya. Siroto, kumbul membaca dengan sin, sama berarti. Kholaf membaca ismam juga kholaf. Nah, tapi untuk si kholad ini tidak dibaca. Dibacanya ya biasa dengan huruf sod, kholad. Jadi kholad ini hanya dibaca ismam itu di surah ke surah Al-Fatihah doang. Ayat 6. Ayat 7-nya enggak dibaca. Oh, meskipun lafadznya itu sama ya? Sama, iya. Tapi kalau kholaf dibaca. Enggak tahu mungkin ada di kalimat selanjutnya untuk kholaf ya. Kata asyirotok seperti kayaknya sih semua asyirotok, tapi enggak tahu ya. Saya belum tahu kaidah yang lainnya begitu. Jadi kita memang ngebahas cukup di surah ini. Iya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di sana kira-kira ada enggak? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke. Alaihim ya. Alaihim berarti itu kan mim jamak ya. Jadi itu dibacanya kalau kolun bisa sukun, bisa sila mim jamak jadi alaihimu. Alaihimu bisa alaihim, terus kolun tergantung formasi juga Mas. Formasinya juga ya di sana ya berarti. Terus yang kedua itu Ibnu Katsir tetap harus dibaca dengan sila Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir ketika mim jamak
dibaca silah. Alaihimu Alaihimu Iya, ya, nggak ada pilihan. yang tadinya alaihim jadi alaihimu ya. Betul, nggak ada pilihan. Imam Iya. siapa namanya? Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir nih. Kholaf maupun Bazi maupun Kumbul. Dibaca silah, nggak ada Iya. cara lain. Kalau kolun kan bisa silah, bisa Iya. sukun. Iya. Betul. Itu di lafadz alaihim ya. Betul. Setelah itu ada lagi di sana Imam Hamzah ya, alaihim. Imam Hamzah. Alaihim itu. Itu gimana tuh kalau menurut Imam Hamzah huruf haknya itu diganti dengan baris atas atau dengan domah. Domah berarti. Baik saat wasol maupun wakof. Dari alaihim berarti jadi alaihum. Alaihum, ya. Iya itu menurut Imam Hamzah. Ya. Jadi cara membacanya alaihum. Yang biasanya kita baca di Imam Asim itu alaihim, kalau di Imam Hamzah itu alaihum. Oke. Siratal ladzina an'amta. Oke, maaf Mas, ada pengecualian juga nih. Bahwasanya saya lihat dulu ya. Kayak tadi salah, saya belum baca. Ada salah juga, maaf, saya juga tadi disclaimer juga ya. Ibnu Katsir ya, kita lihat Ibnu Katsir. Saya baru ketemu nih bahwasanya salah juga. Jadi di sini itu ada pengecualian Mas. Jadi Ibnu Katsir ketika wasol dibaca silah, ketika sukun dibaca wakof Mas. Berarti ketika wakof dibaca sukun. Jadi begini, kan? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu kalau dibaca wakof. Kalau dibaca wasol Ibnu Katsir harus dibaca silah. Alaihimu ghairil maghdubi. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iya, maaf, saya salah. Belum tadi enggak kebaca ini. Oke. Qalun membaca mim jama dengan sukun dan silah di saat wasol dan sukun saat wakof. Berarti sama. Iya. Imam Qalun juga walaupun bisa wakof bisa silah, bisa bisa sukun, ketika wakof mah tetap dibacanya sukun alaihim gitu. Iya. Kalau dibaca wasol alaihimu. Ketika wasol juga kalau Imam Qalun mah bisa sukun juga. Karena ada dua cara ya. Berarti di lafaz itu tuh siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Iya, betul. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Betul. Sisanya begitu. Untuk waladdallin ya semua imam 7 membaca mad lazim dengan 6 harokat, baik saat wasol maupun wakof. Iya, dibaca panjang 6 harokat. Itu sih mungkin ya di surah Al-Fatihah ya. Untuk di surah Al-Baqarahnya kita lanjut part 2 ya kawan. Jangan lupa untuk di follow dan di subscribe. Betul. Kela. Panjang oke. Berapa menit ya?